Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Diari Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan Tribakti dan tanda kecakapan bagi anggota Palang Merah Remaja. Materi ini disampaikan pada kegiatan ekstrakurikuler PMR Daring tingkat madya dan bira PMI Kabupaten Kebumen tahun 2021. Tujuan dan hasil pembinaan PMR. Tujuan pembinaan PMR adalah membangun dan mengembangkan karakter PMR yang berpedoman pada prinsip kepalang-merahan untuk menjadi relawan masa depan. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas positif anggota PMR sehingga dapat berperan dalam kegiatan kepalang-merahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan proses pengambilan keputusan terkait masalah remaja. Selanjutnya, hasil yang diharapkan adalah PMR sebagai kader relawan masa depan. Untuk pembelajarannya, bertujuan untuk pengembangan karakter kepalang-merahan. Cakupan kegiatannya adalah Tribakti PMR. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendidikan remaja sebaya dan life skill. Hasil yang diharapkan yaitu satu adalah peer leader atau peer model, peer support bagi PMR tingkat madya, dan peer educator bagi PMR tingkat bira. Adapun peer leader atau peer model itu bagi anggota PMR tingkat madya. Berikutnya adalah peningkatan keterampilan hidup sehat. Berikutnya adalah berbakti dan berkarya di masyarakat, serta yang terakhir adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, ini ada Tribakti sebelum tahun 2008 dan sesudah tahun 2008. Yang sebelumnya sebenarnya hanya beda di kata-katanya ya. Yang pertama adalah berbakti pada masyarakat. Yang kedua, mempertinggi keterampilan dan memelihara kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Itu yang Tribakti sebelum tahun 2008. Adapun Tribakti sesudah tahun 2008, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, jadi apabila menemukan yang Tribakti yang sebelum tahun 2008 itu betul pada tahun itu atau sebelum tahun 2008. Kita menggunakan yang Tribakti setelah tahun 2008 untuk kegiatan kita saat ini. Tribakti merupakan wadah karya dan bakti anggota PMR setelah pelatihan. Jadi Tribakti ini nanti dilakukan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tribakti juga sebagai aplikasi penerapan pengetahuan dan keterampilan anggota PMR. Yang ketiga, Tribakti itu berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan akan kompetensi yang sudah didapatkan atau diterima atau dilaksanakan oleh anggota PMR. Tujuan Tribakti berikutnya adalah pelibatan anggota PMR untuk mendukung kapasitas organisasi dan pelayanan PMI. Jadi sebagai latihan lah istilahnya ya, untuk mendukung kapasitas organisasi PMI karena PMR adalah calon relawan masa depan. Tujuan berikutnya mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Tujuan berikutnya membentuk karakter remaja menjadi karakter positif bercirikan kepalang merahan. Apa sih karakter remaja? Dari kegiatan kepalang merahan ada bersih, karakter sehat, karakter ceria, karakter peduli, karakter tanggung jawab, dan seterusnya. Selanjutnya, Tribakti juga sebagai karya bakti atau perwujudan karya bakti anggota remaja PMI di dalam masyarakat. Garis besar aktivitasnya apa saja dalam kegiatan Tribakti? Tribakti ini biasanya dilaksanakan pada tahun kedua. Jadi maunya PMR mula itu pada kelas 5, pada PMR Madya nanti di kelas 8, dan di PMR Wira nanti di kelas 11. Karena kelas sebelumnya adalah untuk pendidikan dan pelatihan. Implementasi kecakapan di bidang kesehatan, pengabdian masyarakat, dan persahabatan. Ini implementasinya. Terus ada program kerja dibuat unit PMR. Jadi nanti yang membuat program kerja Tribaktinya adalah masing-masing unit PMR disesuaikan dengan keadaan unitnya. Berikutnya adalah melibatkan PMR, fasilitator, dan pembina. Ini yang terlibat dalam kegiatan Tribakti. Adapun unsur penyelenggara kegiatan Tribaktinya ada anggota PMR, fasilitator PMR, pembina PMR, orang tua atau wali anggota PMR, serta staf markas yang membidangi tentang relawan. Sasarannya untuk kegiatan Tribakti adalah anggota PMR tahun pertama. Ini sasaran untuk
Tribaktinya ya. Jadi pelaksananya pada tahun kedua, untuk sasarannya adalah mengakukan anggota PMR tahun pertama. Berikutnya adalah warga sekolah. Bagaimana anggota PMR bisa mengedukasi, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama melakukan kegiatan kemanusiaan maupun kebersihan kesehatan. Berikutnya adalah warga masyarakat. Bagaimana membantu warga masyarakat yang terkena musibah, bagaimana membantu masyarakat yang mungkin kebersihan masyarakat dan seterusnya. Kelengkapan penunjang sebagai dasar pelaksanaan Tribakti itu ada kerangka acuan Forpis. Jadi nanti Forpis punya program kerja apa nih umpamanya. Nah, nanti bisa digunakan atau dibantu oleh unit-unit PMR yang ada di masing-masing sekolah atau madrasah. Berikutnya adalah pendekatan Youth Center. Youth Center ini bagaimana kegiatan itu, Youth Center ini mempunyai kegiatan-kegiatan apa? Biasanya Youth Center itu ada di PMI Markas biasanya atau unit Markas. Nah, nanti kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun kita juga bisa mengadopsi kegiatan dari Youth Center. Berikutnya juga informasi dari forum relawan. Umpamanya forum relawan akan mengadakan kegiatan bakti sosial di pantai, mungkin bersih pantai. Nah, itu anggota unit PMR bisa melaksanakan kegiatan Tribakti. Juga ada program kerja PMI. Nah, setiap tahun pasti PMI punya program kerja yang hubungannya dengan kegiatan kemasyarakatan. Nah, kita bisa membantu untuk kegiatan Tribaktinya di situ. Juga ada data kegiatan Tribakti. PMI Kabupaten Kota mempunyai database kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bisa kita adopsi, bisa kita gunakan untuk rencana kegiatan Tribakti di unit PMR kita. Target pencapaiannya, apa sih target pencapaiannya? Target pencapaiannya adalah kegiatan Tribakti PMR yang mendukung program pelayanan kapasitas organisasi. Organisasi apa? Ya otomatis organisasi PMI. Ya, jadi apa sih pelayanan kapasitasnya terhadap masyarakat PMI? Nah, kita bisa membantunya di situ. Itu target pencapaian kegiatan Tribakti. Nah, sekarang penyelenggara ya. Dari unsur anggota PMR. Tugas dan perannya adalah perencanaan dan pelaksanaan Tribakti. Alat verifikasinya adalah dari program kerja, bisa proposal kegiatan tahun-tahun sebelumnya, ataupun kerangka acuan dari PMI ataupun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit PMR tersebut. Pembina nanti mempunyai tugas merencanakan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, memberi advokasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Alat verifikasinya berupa laporan kegiatan, bisa belajar dari buku saku pembina PMR maupun program kerja yang dimiliki masing-masing unit. Orang tua pun bisa terlibat, tugasnya apa? Yaitu memonitoring dan mengevaluasi jalannya Tribakti. Jadi bisa dilibatkan orang tua atau wali murid dari anggota PMR. Alat verifikasinya berupa checklist dan kuesioner. Berikutnya, fasilitator PMR bertugas perencanaan, pelaksanaan, dan penanggung jawab kegiatan Tribakti, juga mengadvokasi, juga monitoring dan evaluasi ini membantu pembina ya, fasilitator. Alat verifikasinya berupa laporan kegiatan, buku penugasan, program kerja. Adapun staf markas, fungsi nanti tugasnya pengarah dan pendukung. Nanti staf markas memberikan masukan-masukan, terus juga melakukan monitoring dan evaluasi. Alat verifikasinya, staf bidang pembinaan PMR perlu melihat program bidang layanan untuk masukan ke unit PMR. Jadi staf markas nanti apabila bisa memberikan masukan kepada unit-unit PMR untuk melakukan kegiatan Tribakti. Kompetensi untuk PMR adalah kemampuan yang dimiliki anggota PMR yang berkaitan dengan kepalang merahan. Kompetensinya yaitu karakter kualitas positif, pengembangan kualitas positif, pengembangan kualitas kepala merahan, pengembangan kualitas PMR, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemetaan. Jadi 7 prinsipnya ya. Berikutnya PMR sebagai agen perubahan masa depan. Peran dan fungsi PMR dalam pelaksanaan Tribakti. Keterlibatan anggota PMR dalam pelaksanaan Tribakti PMR disesuaikan dengan kompetensi dan keterampilan mereka, serta kebutuhan PMI dan remaja dalam merancang serta melaksanakan kegiatannya. Mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, PMR Mula sebagai peer leader menjadi contoh model keterampilan hidup sehat bagi teman-temannya sebaya. Mungkin adik-adik kita yang di PMR Mula, dia sebagai contoh ya, bagaimana sih cara hidup sehat, bagaimana sih cara cuci tangan yang benar, bagaimana sih membersihkan lingkungan kelasnya dan seterusnya. Adapun PMR Remaja berfungsi sebagai peer support, memberi dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan
keterampilan hidup sehat. Otomatis ya memberi contoh dulu, setelah itu mensupport teman-temannya untuk budaya hidup bersih dan sehat. Adapun PMR Wira berfungsi sebagai peer edukator atau pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Bagaimana PMR Wira bisa mengedukasi teman-temannya tentang kesehatan remaja, kesehatan reproduksi remaja, dan seterusnya. Karakter positif yang dihasilkan dari Tribakti adalah yang karakter pertama adalah Tribakti pertama meningkatkan keterampilan hidup sehat. Karakter yang terbangun adalah bersih dan sehat. Berikutnya, Tribakti kedua berkarya dan berbakti di masyarakat. Karakter yang dibangun adalah kepemimpinan, peduli, kreatif, kerjasama. Dan Tribakti ketiga mempererat persahabatan nasional dan internasional. Karakter yang dibangun adalah karakter bersahabat dan ceria. Itu karakter-karakter yang dibangun dari kegiatan Tribakti. Pelatihan yang dibutuhkan untuk penguatan karakter pelaksanaan Tribakti yang pertama adalah Tribakti pertama meningkatkan keterampilan hidup sehat. Pelatihan yang dibutuhkan apa saja? Sanitasi dan kesehatan, pertolongan pertama, kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana. Tribakti yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Pelatihan yang dibutuhkan apa? Materi kepemimpinan, gerakan, kepala merahan, sanitasi dan kesehatan, pertolongan pertama, juga kesehatan remaja. Tribakti ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Pelatihan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan, gerakan, dan kepala merahan. Itu beberapa pelatihan-pelatihan yang otomatis 7 materi pokok yang ada di kegiatan pelatihan dan pendidikan kepala merahan. Nah, Tribakti yang pertama adalah meningkatkan keterampilan hidup sehat. Nah, PMR Mula sebagai peer leader menjadi contoh, PMR Mada sebagai peer support, dan PMR Wira sebagai peer edukator atau pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Contoh kegiatannya apa saja? Untuk yang Tribakti pertama, contohnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sesudah BAB dan BAK, dan setelah beraktivitas dengan baik dan benar. Apalagi saat ini, saat pandemi, maka kita disarankan untuk selalu bersering-sering cuci tangan. Ya, cuci tangan menggunakan sabun, air yang mengalir, dan seterusnya. Yang kedua adalah mandi sehari 2 kali dengan sabun pembersih. Yang ketiga, bisa pola hidup sehatnya adalah minum air mineral, ya, minimal 8 gelas sehari. Terus membuang sampah pada tempatnya, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, dapat menjaga kebersihan dan kesehatan diri, keluarga, serta masyarakat. Juga mengenal obat-obatan ringan dan manfaatnya, dapat melakukan pertolongan pertama pada teman sebayanya, dapat melakukan perawatan keluarga di rumah, mengikuti kegiatan kesehatan remaja, dapat melakukan kesiapsiagaan bencana untuk dirinya sendiri dan keluarga, melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di sekolah, menjadi anggota UKS, dan seterusnya. Ini contoh Tribakti yang pertama. Nah, ini contohnya ada beberapa ini ya, untuk pembuatan taman, terus pengenalan obat-obatan, pengukuran tinggi badan, menolong teman-temannya yang mungkin tidak kuat saat upacara, bersihan kuku, juga ada pemeriksaan, membantu dari pihak puskesmas, membantu kesehatan gigi, promosi ini ya, promosi ataupun peringatan Hari AIDS Dunia, terus juga menjenguk temannya yang sakit, juga ada memberi makanan bergizi, juga mengadakan kegiatan membantu kegiatan donor darah, juga melakukan sosialisasi pola sehat, kebersihan pantai, juga menjenguk teman yang sakit. Ini contoh kegiatan ya, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Berikutnya, Tribakti yang kedua adalah berkarya dan berbakti di masyarakat. Penerapannya lebih mengarahkan kepada peran serta anggota PMR kepada masyarakat, khususnya di kalangan remaja atau komunitas. Nah, ini jadi yang kedua arahnya adalah kepada teman-teman di kalangan komunitas. Contoh kegiatannya adalah pengumpulan bantuan di sekolah untuk korban bencana, bakti sosial dengan kunjungan ke rumah sakit atau panti jompo, gerakan kebersihan lingkungan sekolah dan masyarakat, ada donor darah untuk siswa, seni, contohnya ada majalah dinding, lomba-lomba, berikutnya adalah bersih-bersih sarana ibadah. Ini contohnya pemberian bantuan di PMI, pemberian bantuan pada orang jompo, mengedukasi pada adik-adik SD tentang budaya sehat, menjenguk orang tua yang sakit, ada kegiatan bersih sungai, ada pemberian bantuan kepada yang terkena bencana, pemberian bantuan kepada pekerja tempat sampah, ada juga mengadakan penanaman pohon bakau, juga sama kebersihan pantai, edukasi tentang penyu,
pemberian bantuan, pemberian kepada teman kita yang sedang terkena musibah. Ini contoh berkarya dan berbakti di masyarakat. Yang ketiga adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, ini penerapannya lebih mengarahkan pada proses anggota PMR menjalin persahabatan terhadap sesamanya atau persahabatan. Nah, kita juga bisa menjalin persahabatan dengan anggota Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dari luar negeri. Caranya kita tinggal menghubungi saja atau berkirim surat ke kantor markas besar dari masing-masing Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah yang intinya kita ingin bersahabat. Nanti dari Palang Merah yang bersangkutan akan mengirimkan kepada kita mungkin surat ataupun teman-teman yang bisa kita hubungi. Contohnya, selain kegiatan mempererat persahabatan nasional dan internasional, saling berkunjung untuk pelatihan bersama. Nah, ini di antara PMR Wira SMA dengan Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Aliyah SMK B dan seterusnya saling bisa bekerjasama. Saling berkirim surat atau album persahabatan, berkirim hasil kerajinan daerah atau informasi pariwisata, juga mengikuti kegiatan PMI, contohnya Jumbara Kabupaten Kota, Jumbara Provinsi, Jumbara Nasional. Contoh kegiatannya ini adalah kegiatan untuk kegiatan invitasi, juga ada kegiatan latihan gabungan, membantu adik-adik kita saat upacara. Ini ada Jumbara Nasional, saat ini kalau tidak salah ini di Pangkep. Ini adalah kegiatan-kegiatannya, juga ada kita punya informasi-informasi dari AIFRJ gitu ya. Nah, perencanaan Tribakti oleh PMR. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah amati lingkungan sekitar sekolah. Nah, di sekitar sekolah apa yang bisa kita lakukan? Mungkinkah perlu penanaman pohon di sekitar sungai kalau dekat dengan sungai, ataukah mungkin ada kebersihan yang perlu kita bantu gitu ya. Berikutnya buat daftar potensi. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut kita urutkan. Skala prioritas yang sangat mendesak mana? Skala prioritas yang bisa kita kerjakan itu dulu yang mana seperti itu. Selanjutnya adalah pilih salah satu masalah yang dapat berkontribusi. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat? Bagaimana caranya? Terus tentukan untuk siapa perubahan dilakukan. Nah, ketika kita bisa membantu, siapa yang mendapat hasil dari Tribakti kita. Terus tentukan kapan perubahan dilakukan. Nah, kita perlu planning nih, kapan pelaksanaannya dan seterusnya. Tentukan di mana akan dilakukan ya. Kalau terjadi di beberapa lokasi, maka kita tentukan yang paling memerlukan bantuan kita terlebih dahulu. Terus analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment, kesiapan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, dan berikutnya tetapkan proyek kegiatan, buat jadwal dan aktivitas yang dapat dilakukan. Dan setelah dipilih, maka kita membuat jadwalnya, terus kita juga buat daftar perlengkapannya dan juga anggaran yang diperlukan. Anggarannya nanti juga bisa kita mintakan ke sekolah untuk kegiatan Tribakti ini. Adapun pelaksanaannya, nah setelah tadi dibuat jadwal dan seterusnya, maka kita perlu rapat. Perlu rapat panitia terlebih dahulu untuk pembagian tugas. Terus koordinasi dengan pihak sekolah, meminta izin dan seterusnya. Sosialisasi timeline dan agenda sekolah. Nah, kira-kira agenda sekolah ketika kita melakukan kegiatan terganggu nggak nih jadwalnya. Terus membuat proposal, membuat proposal ini nanti bisa meminta masukan dari pembina dan fasilitator. Berikutnya mengajukan proposal ke sekolah. Berikutnya setelah di ACC bisa mengirimkan surat pemberitahuan. Dan surat pemberitahuan kepada wali murid atau wali siswa, orang tua, juga pemberitahuan ke tempat di mana akan dilakukan kegiatan. Berikutnya mempromosikan kegiatan supaya kegiatan itu banyak didukung oleh beberapa pihak. Pada saat pelaksanaan, semua anggota PMR terlibat langsung selesai tupoksinya. Jadi tidak ada yang istilahnya hanya melihat saja tanpa mau bekerja. Nah, setelah selesai kegiatan, maka wajib membuat laporan. Laporannya apa? Dari awal sampai akhir. Apa kendalanya? Target tercapainya apa? Anggarannya yang digunakan berapa? Seperti itu. Berikutnya, lengkapi dengan dokumentasi, bisa foto maupun video. Dan juga laporan sebagai prasyarat mendapat tanda kecakapan. Nah, ini jadi ketika sudah melakukan kegiatan Tribakti, bisa nanti dibuat laporannya dan diajukan ke PMI untuk mendapatkan tanda kecakapan PMR khusus yang Tribakti. Evaluasinya, berikutnya rapat evaluasi diikuti seluruh anggota PMR, fasilitator, pembina PMR, serta orang tua.
Terus membiasakan diri berpikir terbuka. Jadi jangan alergi terhadap kritik, jangan alergi terhadap masukan. Apapun masukan dan kritik dari orang lain, maka kita harus bisa menerima. Ya. Jadi jangan alergilah dengan namanya kritikan. Berikutnya adalah mensikapi secara positif setiap masukan. Nah, ini saran ataupun kritik. Insya Allah itu sebuah masukan bagi kita yang baik, walaupun mungkin juga kita punya alasan dan seterusnya, tetap kita terima saja. Berikutnya, agar kegiatan tribakti ke depan lebih baik lagi, itu fungsinya evaluasi. Dari evaluasi ini mungkin bisa digunakan oleh adik-adik kita yang akan melakukan kegiatan tribakti selanjutnya. Nah, adapun setelah itu nanti teman-teman bisa mengajukan nih, ada desainnya, pinnya untuk meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang atas ini berkarya dan berbakti di masyarakat, yang tengah ini pinnya dan memperkuat persahabatan nasional dan internasional. Ya, nanti akan dibahas di selanjutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang tanda kecakapan palang merah remaja. Kecakapan PMR, anggota dan unit PMR menguasai materi pelatihan dan menerapkan tribakti. Ujian kecakapan PMR merupakan pengetahuan, keterampilan, dan tribakti anggota dan unit dinilai oleh PMI cabang. Tanda kecakapan PMR adalah anggota dan unit PMR menguasai materi pelatihan dan menerapkan tribakti PMR. Bentuk-bentuk tanda kecakapan di sini ya. Berarti tanda kecakapannya nanti ada tanda kecakapan gerakan, terus ada pertolongan pertama, dan seterusnya, ditambah dengan 7 materi dan ditambah dengan 3 tanda kecakapan untuk tribakti. Berikutnya, untuk apa sih tanda kecakapan? Tanda kecakapan itu sebagai fungsinya adalah anggota PMR tahu pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Jadi anggota PMR sudah tahu, oh saya sudah bisa ini, saya mampu ini. Berikutnya, anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten. Ya, karena mungkin syaratnya untuk mengikuti kegiatan jumbara kabupaten dan seterusnya minimal memiliki 1 tanda kecakapan materi. Berikutnya, anggota PMR bisa mengikuti kegiatan tingkat daerah atau provinsi jika memiliki minimal 2 tanda kecakapan. Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat nasional jika memiliki minimal 3 tanda kecakapan materi dan 1 tanda kecakapan tribakti. Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan tingkat internasional jika memiliki minimal 4 tanda kecakapan materi dan 2 tanda kecakapan tribakti. Nah, dengan adanya ujian dan tanda kecakapan, anggota PMR menjadi bangga dan semangat untuk melakukan kegiatan kepalang merahan. Juga PMI juga akan bangga karena memiliki anggota-anggota yang terbaik yang menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang kepalang merahan. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Yang pertama, memenuhi persyaratan. Apa sih syaratnya? Nah, pertama telah dilantik sebagai anggota PMR, dibuktikan dengan KTA. Nah, yang belum punya KTA, silakan menghubungi pembina untuk didaftarkan ke PMI Kabupaten Kota. Berikutnya, mendapat rekomendasi dari pembina unit PMR. Rekomendasi ini diserahkan oleh pembina ke PMI Kabupaten Kota. Untuk ujian kecakapan materi PMR, anggota PMR telah menyelesaikan 1 materi pelatihan sesuai kurikulum. Jadi ketika akan diuji materi kepalang merahan, ya anggota PMR sudah menyelesaikan materi kepalang merahan. Setelah itu nanti tinggal diajukan oleh pembina untuk diuji oleh tim penguji dari PMI Kabupaten Kota. Untuk ujian kecakapan tribakti, anggota PMR telah melaksanakan kegiatan tribakti secara berkelompok. Nah ini ya, jadi kegiatannya berkelompok. Nanti juga akan, tetapi nanti ketika tanda kecakapannya sendiri-sendiri. Berikutnya, mendaftar ke unit PMR masing-masing untuk diteruskan ke PMI Kabupaten Kota. Terus selanjutnya, mengikuti ujian kecakapan materi, waktu dan tempat ditentukan dan diumumkan PMI Kabupaten Kota maksimal 2 minggu sebelum ujian. Apabila anggota PMR dinyatakan tidak memenuhi syarat kelulusan oleh penilai, maka ia dapat mengikuti ujian pada tahap berikutnya atau remedi ya. Berikutnya, mengikuti ujian kecakapan tribakti yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Kota dengan cara menyerahkan laporan kegiatan tribakti kepada pembina PMR untuk diteruskan kepada PMI cabang. Selanjutnya adalah menerima hasil penilaian maksimal 2 minggu setelah ujian. Nah, kapan tanda kecakapan diterima oleh PMR? Nah, bagi yang sudah lulus, PMI Kabupaten Kota memberikan tanda kecakapan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian kecakapan atau pada saat momentum hari-hari besar kepalang merahan seperti Hari Palang Merah dan Bulan Sapi Merah Internasional, ulang tahun PMI, Jumbara, Hari Remaja, Hari Relawan. Nah, tanda kecakapan materi diberikan kepada setiap individu anggota PMR, sedangkan tanda kecakapan tribakti untuk setiap individu anggota PMR dan unit PMR
tersebut. Jadi unit PMR pun akan mendapatkan tanda kecakapan Tribakti. Kapan tanda kecakapan dipakai? Tanda kecakapan PIN dipakai hanya pada kegiatan formal seperti upacara dan pertemuan resmi. Adapun contoh sertifikatnya ya, ini contoh sertifikatnya. Jadi menerangkan nama siapa dari unit mana. Nah, sebagai tanda kecakapan materi gerakan kepala merah. Nah, jadi satu sertifikat digunakan untuk untuk satu materi ataupun satu Tribakti. Komponennya apa saja? Contoh materi yang diujikan, contohnya pemahaman tentang latar belakang berdirinya gerakan, pemahaman tentang komponen gerakan, keterampilan menerapkan prinsip-prinsip dasar gerakan, keterampilan menerapkan aturan penggunaan lambang, keterampilan menerapkan ketentuan dasar hukum humaniter. Nah, dari semua kompetensi ini nanti ada kisi-kisinya. Nanti bisa ditanyakan atau mungkin disampaikan oleh tim penilai. Adapun pengelompokan nilainya ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Materi ujian kecakapan terdiri dari materi pelatihan, ada materi gerakan, kepemimpinan, pertolongan pertama, kebersihan dan kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana, dan donor darah. Materi ujian kecakapan untuk Tribakti. Tribakti yang pertama meningkatkan keterampilan hidup sehat, Tribakti kedua berkarya dan berbakti di masyarakat, dan Tribakti ketiga mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, adapun pelaksanaannya tadi sudah saya disampaikan bahwa uji kecakapan ini nanti dilakukan pada tahun kedua. Jadi kalau yang SD maupun MI nanti di kelas 5, terus untuk yang madya di kelas 8, dan yang wira di kelas 10. Nah, ini pelaksanaan uji kecakapannya. Pelaksanaan ujian, pelaksanaannya adalah mulai dari persiapan, anggota PMR telah memenuhi persyaratan, pembina PMR mendaftarkan anggota kelompoknya dan mendampingi, markas cabang mendata, menetapkan tim penilai dan menentukan waktunya. Pada saat pelaksanaan, anggota PMR itu menyerahkan laporan kegiatan Tribakti kepada pembina untuk diteruskan kepada PMI. Pembina PMR nanti mengirimkan laporan ke PMI. Markas cabang melaksanakan ujian kecakapan dan mengumumkan hasil ujian. Nah, ini standar kompetensinya. Mungkin tidak terlihat jelas ya, saya contohkan saja. Ini kisi-kisinya ya. Yang pertama contohnya gerakan. Indikator kompetensinya memahami tentang latar belakang berdirinya gerakan dan PMI dan kegiatannya. Ada juga berikutnya memiliki pemahaman tentang arti lambang, memiliki pemahaman tentang hukum humaniter internasional, memiliki pemahaman tentang cakupan kegiatan PMR madya. Adapun pertolongan pertama diantaranya memiliki pemahaman tentang pengetahuan dasar pertolongan pertama, tentang anatomi dan fase dasar, penilaian penderita, luka, patah tulang, luka bakar, pemindahan penderita, penyakit mendadak, dan peran PMR. Adapun materi kesehatan dan sanitasi tentang kebersihan diri, keluarga, dan sekolah, kesehatan diri, keluarga, dan sekolah, peran PMR remaja dalam kebersihan dan kesehatan. Untuk materi kesehatan remaja tentang tumbuh kembang remaja, kesehatan reproduksi remaja, infeksi menular seksual, nafsa, pencegahan HIV/AIDS, peran PMR remaja dalam kesehatan remaja. Untuk materi kepemimpinan tentang kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, motivasi, dinamika kelompok. Untuk donor darah, ada transfusi darah, donor darah, macam golongan darah, peran PMR remaja dalam kegiatan donor darah. Ayo siaga bencana. Ini kompetensinya memahami jenis, karakter, dan tanda-tanda kejadian bencana, terutama yang sering terjadi di lingkungannya. Memahami dampak bencana dan pencegahannya. Yang ketiga, memahami dan melakukan tindakan kesiapsiagaan bencana untuk diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Itu contoh standar kompetensi kecakapan PMR madya. Adapun untuk Tribaktinya, yang pertama adalah dapat menjadi peer support atau memberikan dukungan kepada teman sebaya untuk melakukan kegiatan keterampilan hidup sehat. Nanti kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa juga mengadakan seminar-seminar dan seterusnya. Ini yang mengadakan siapa? Ya unit PMR. Terus pelayanan masyarakat dapat menjadi peer support, memberikan dukungan kepada teman sebaya untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat. Terus persahabatan nasional internasional, memberikan dukungan kepada sebaya untuk melakukan kegiatan menjalin persahabatan nasional. Contohnya nanti bisa kegiatan Anjang Sana ke unit PMR lain. Yang wira hampir sama, hanya beberapa tambahannya tentang hukum humaniter. Untuk pertolongan pertama
ada kedaruratan medis, ada keracunan, cedera jaringan lunak dan cedera otot rangka. Kesehatan sanitasi nanti sama dengan yang wira. Kesehatan remaja nanti ada juga sama dengan yang PMR remaja. Pemimpinan nanti di sini ada tambahannya yaitu tentang dinamika kelompok dan pengaruh utamaan gender. Yang donor darah juga sama dengan yang remaja. Ayo siaga bencana juga materinya sama seperti yang ada. Adapun aplikasi Tribaktinya, yang pertama pendidik sebaya keterampilan hidup sehat, Tribakti kedua pendidik sebaya dalam kegiatan pelayanan masyarakat, yang ketiga pendidikan sebaya dalam kegiatan menjalin persahabatan nasional dan internasional. Nah, ini contoh surat pengantar dari unit PMR untuk melakukan pendaftaran ya. Nanti kop sekolahnya, nomornya berapa, ini yang mengeluarkan sekolah. Nah, siapa saja yang akan mengikuti, nomor KTA-nya, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, dan alamat. Nanti dibuat satu surat, atau mungkin kalau banyak ya cukup depannya saja surat satu, belakangnya baru lampirannya. Itu kalau pesertanya banyak, jadi ada lampirannya saja. Nah, ini formulir yang disediakan ya, disediakan oleh PMI untuk diisi oleh peserta. Nah, contoh kisi-kisi tadi sudah saya sampaikan contohnya ya. Pertolongan pertama, kompetensinya memahami tentang pengetahuan dasar pertolongan pertama. Indikatornya dapat menjelaskan arti pertolongan pertama, tujuan pertolongan pertama, contoh peralatan dasar pertolongan pertama, kewajiban penolong pertama. Contohnya, soalnya jelaskan arti pertolongan pertama, jelaskan tujuan pertolongan pertama. Berikan contoh dasar pertolongan pertama, jelaskan kewajiban penolong pertama. Nah, ini contohnya soal dan indikatornya. Nah, ini teman-teman bisa download pada buku tentang tanda kecakapan ya. Silakan cari di internet untuk di-download. Demikian untuk materi kali ini ya, tentang Tribakti, dan yang kedua tentang tanda kecakapan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah berkarya. PMR sebagai agen relawan masa depan dan juga sebagai kader pemimpin masa depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo.